Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Frasya Catherine dan hari ini saya akan membahas mengenai teks hikayat. Sekarang kita akan mencari tahu apa itu teks hikayat dan bagaimana struktur serta karakteristiknya. Namun sebelum itu, teks hikayat merupakan salah satu teks yang termasuk dalam cerita rakyat loh. Maka kita akan membahas secara singkat mengenai cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita ini berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Jenis-jenis cerita rakyat ada 7. Yang pertama legenda, kedua epos, ketiga cerita jenaka, keempat hikayat, kelima fabel, keenam sage, dan ketujuh mitos. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Pengertian hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa di dalamnya, yang mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun juga kepahlawanannya. Selain dari itu, dalam hikayat tersebut juga diceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan semua tentang keanehan dari tokoh utama. Sekarang kita akan membahas mengenai asal kata hikayat dan fungsinya. Hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur, atau pelipur rarah, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Kita akan mengetahui 6 struktur hikayat. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, artinya sebuah teks hikayat boleh tidak menggunakan abstraksi. Kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian dari teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan teks hikayat tersebut. Nah, pasti kita semakin penasaran apa sih struktur teks hikayat yang ketiga, yaitu komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa melebatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Sekarang, struktur teks yang keempat, evaluasi. Konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Sekarang kita bahas yang kelima, yaitu resolusi. Pada bagian ini, si pengarang bebas mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh ataupun pelaku. Dan yang keenam, koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran dapat diambil dari satu teks cerita oleh pembacanya. Sekarang kita akan masuk dalam karakteristik hikayat. Karakteristik yang pertama adalah arkais, yang kedua istana sentris, yang ketiga pralogis atau kemustahilan, yang keempat anonim, dan yang kelima kesaktian tokoh. Ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama arkais. Pengertian dari arkais dapat kita pahami sebagai bahasa yang menggunakan kata arkais adalah bahasa yang digunakan pada masa yang lampau. Bahasa ini jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya, yang pertama, hata yang berarti lalu. Yang kedua, titah yang berarti perintah. Yang ketiga, upeti adalah uang yang dibayarkan kepada raja ataupun pejabat. Keempat, bejana atau artinya bak atau tempat air. Yang kelima, syadan yang artinya selanjutnya. Yang keenam, sebermula atau artinya mula-mula atau pada mulanya.
Kita masuk ke dalam karakteristik yang kedua yuk, yaitu istana sentris. Pada teks hikayat, pusat ceritanya itu berada dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat kita buktikan seperti tokoh-tokoh pada cerita hikayat yang merupakan seorang raja ataupun pangeran yang merupakan anak raja. Selain dari itu, latar tempat dalam cerita hikayat adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Kalian pasti penasaran kan yang ketiga? Yang ketiga adalah kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, ataupun seorang putri yang keluar dari gendang. Hal tersebut merupakan suatu kemustahilan yang tidak akan pernah terjadi dan tidak masuk di dalam akal sehat kita. Yang kelima adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita ataupun pendongengnya. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan dan tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Sehingga hikayat ini juga bisa dikategorikan sebagai bersifat statis, yaitu bersifat yang kaku dan juga tetap. Intinya tidak boleh diubah sama sekali isi ceritanya dan makna dari cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian para tokoh dalam hikayat yang memiliki kesaktian di luar kemampuan manusia yang sangat luar biasa dan terkadang bahkan tidak mampu diterima oleh akal sehat kita. Contohnya, yang pertama, Syafari mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Tidak mungkin sebuah burung Garuda mampu menghancurkan sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung tangan untuk dapat mengubah wujud menjadi kuda hijau. Tidak mungkin kita manusia dapat merubah wujud kita dengan cara apapun. Kita manusia akan selalu menjadi manusia. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh hikayat berdasarkan jenis hikayat yang berdasarkan asalnya dari hikayat tersebut. Yang pertama, asalnya dari Melayu asli. Contoh yang pertama adalah hikayat Hang Tua yang bercampur dengan unsur Islam. Kedua, hikayat Si Miskin yang bercampur dengan unsur Islam. Ketiga, hikayat Indra Bangsawan. Keempat, hikayat Malim Deman. Kedua adalah hikayat yang memiliki pengaruh Jawa. Pertama adalah hikayat Panji Semirang. Kedua, hikayat Sekel Weneng Pati. Ketiga, hikayat Indrajaya dari cerita Angling Dharma. Sekarang kita akan membahas mengenai cerita teks hikayat dengan pengaruh Hindu atau India. Yang pertama adalah hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana. Kedua, hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata. Ketiga, hikayat Sang Boma dari cerita Mahabharata. Keempat, hikayat Bayan Budiman. Sekarang, hikayat dengan pengaruh Arab Persia. Terdapat tiga contoh, yaitu hikayat Amir Hamzah, yaitu menceritakan tentang seorang pahlawan Islam. Kedua, hikayat Bastiar. Dan ketiga, hikayat 1001 Malam. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat. Salam sejahtera dan sampai jumpa.